8. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semua? Puji Tuhan, Bapak dan Ibu guru kalian juga tetap dalam keadaan sehat hari ini. Tetap semangat untuk mengajar kalian di sekolah. Oleh karena itu, kalian minta untuk mencontoh semangat kami ya. Semangat untuk belajar. Nah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar bahasa Indonesia. Minta kalian siapkan ya buka buku cetak kalian, buku cetak bahasa Indonesia, dan juga buka buku tulis kalian. Anak-anak, minta kalian untuk melihat daftar isinya. Kita hari ini akan masuk dalam bab yang baru, yaitu bab 4. Coba lihat di daftar isi. Di situ ada bab 4 dengan judul mengekspresikan perasaan melalui puisi. Dan bab ini terbagi menjadi 4 subbab ya anak-anak. Wah, ini adalah materi yang kalian tunggu-tunggu tentunya ya. Karena apa? Karena Miss yakin anak zaman sekarang sedang suka membuat kata-kata yang indah, yang pastinya dengan tujuan untuk mengungkapkan perasaannya ya, yang juga tidak ragu dia sampaikan melalui media sosial. Itu baik, tidak apa-apa anak-anak. Ini adalah wujud ekspresi kalian ya. Dengan kalian mau menyampaikan perasaan kalian ketika kalian senang, ketika kalian sedih, kalian sampaikan melalui medsos. Tapi ingat, semuanya perlu ya. Perlu apa anak-anak? Perlu undang-undang, perlu aturan yang harus kita patuhi. Yang tentunya kita harus menjaga etika dalam berbahasa ya. Kita gunakan kata-kata yang baik, kita gunakan kata-kata yang sopan, dan kita tentunya harus ingat santun berbahasa. Tidak boleh kita terlalu menyampaikan perasaan kita dengan kata-kata yang menunjukkan emosi atau apapun bentuknya yang menyinggung perasaan orang lain ya. Kalau untuk mengungkapkan perasaan itu baik ya, itu sebuah ajang ekspresif bagi kalian yang bisa menunjukkan ekspresi kalian kepada orang lain, sehingga kalian pun akan menjadi orang-orang dengan sosialisasi yang baik terhadap lingkungan sekitar kalian. Nah anak-anak, hari ini Miss minta kalian simak baik-baik ya nak pembelajaran yang akan disampaikan secara detail tentang bab 4. Coba untuk selanjutnya kalian buka halaman berikutnya. Di situ ada 3.7 anak-anak kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, jadi setelah ini nanti setelah kalian dengarkan penjelasan Miss Lucy dengan baik, kalian Miss minta untuk mengerjakan latihan soal. Tidak banyak-banyak kok, 3 saja ya. Karena apa? Karena Miss mau kalian tetap fun dalam belajar, tetap semangat, tidak bosan, dan juga tentunya tidak merasa terbebani. Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, Miss berharap kalian mengerjakan soalnya dengan sukacita, bukan dengan penuh kekesalan karena banyaknya tugas ya. Jadi tolong, sudah Miss berikan soal yang padat ya, 3 tapi berbobot, 3 tapi bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. Tolong buktikan ya, kerjakan dengan baik, jangan asal-asalan, oke? Dan Miss minta kalian tidak mengandalkan sumber belajar yang lain ya. Miss hanya berharap kalian itu benar-benar membaca buku cetak kalian ya. Boleh sih nak untuk belajar dari sumber lain, tapi tidak untuk dicontek ya anak-anak, tidak untuk copy paste. Paham ya? Baiklah, itu saja. Setelah ini nanti Miss minta kalian buka Google Classroom kalian ya anak-anak, kerjakan latihan soal yang ada di sana. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Anak-anak, Miss minta kalian untuk menyiapkan buku cetak kalian, oke? Kita belajar bab 4, yaitu mengekspresikan perasaan melalui puisi. Puisi adalah hasil ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata atau bahasa yang indah untuk mewakili perasaannya. Puisi ditulis dengan bahasa yang singkat tetapi memiliki makna yang mendalam. Puisi adalah jenis karya sastra yang mengekspresikan gagasan penyair.
Ada dua unsur pembangun puisi, ada struktur batin dan struktur lahir. Struktur batin tersirat di dalam kata, larik, dan bait puisi. Istilah lain struktur lahir yaitu struktur fisik. Struktur ini sifatnya tersurat, artinya dapat ditangkap oleh indera pembaca. Cara menyajikan teks puisi ada dua, yaitu dengan menulis dan membaca. Dalam membaca puisi, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu pelafalan, intonasi, tempo, sikap, mimik, gestur, volume suara, dan kelancaran atau kecepatan. Menulis puisi membutuhkan proses dan juga waktu. Bahasa puisi khas, singkat, dan penuh dengan makna. Ada unsur rima dan juga majas yang memperindah puisi. Oke anak-anak, inilah ciri-ciri puisi secara detail. Mengandung bahasa yang diatur dan dirapikan sebaik-baiknya dalam irama. Yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat konotatif. Berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. Dibentuk oleh unsur fisik dan unsur batin. Miss ulangi sekali lagi, unsur-unsur puisi dibagi menjadi dua, yaitu unsur fisik atau struktur lahir dan unsur batin. Di buku cetak, unsur fisik ini ditulis dengan struktur lahir. Unsurnya antara lain diksi, kata konkret, pengimajian, majas, rima, dan juga tipografi. Menjelaskan secara detail. Diksi adalah pilihan kata. Diksi dalam puisi harus tepat karena akan mempengaruhi imaji pembaca. Sebaiknya menggunakan kata konotatif yang lebih banyak. Perhatikan diksi pada puisi Hairil Anwar berjudul Aku Ini. Diksinya unik, menggunakan rima yang cantik. Contohnya, waktuku merayu menggunakan akhiran yang sama. Jalang, terbuang, berlari, peri. Diksinya unik karena rimanya sangat cantik. Selanjutnya, kata konkret bertujuan untuk menimbulkan imaji. Kata konkret harus memperjelas isi puisi. Selanjutnya, imaji atau citraan. Ada banyak sekali jenisnya. Imaji penglihatan, pendengaran, perabaan, gerak, penciuman, dan juga imaji pengecapan. Contohnya, perhatikan puisi doa karya Amir Hamzah ini. Senja samar sepoi itu menggunakan imaji penglihatan. Panas terik imaji peraba. Nah, kalian bisa lihat lagi yang bercetak tebal. Kalian tentukan sendiri itu menggunakan imaji apa, oke? Selanjutnya, majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. Ada majas personifikasi, hiperbola, metafora, dan yang lainnya. Selanjutnya rima. Ini yang sudah Miss singgung sejak tadi ya anak-anak. Rima adalah pengulangan bunyi agar puisi lebih menarik untuk dibaca. Kalian perhatikan contohnya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, sama-sama menggunakan akhiran u. Selanjutnya tipografi, yaitu seni perwajahan. Jadi ini adalah bentuk tulisan ketika puisi itu disajikan. Kalian pernah kan melihat puisi yang bentuknya zigzag, atau bentuknya seperti kupu-kupu, atau bentuk rumah, dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar unsur batin puisi atau struktur batinnya. Ada perasaan, tema, nada dan suasana, serta amanat. Baiklah anak-anak, Miss minta kalian untuk tetap mempelajarinya, diulang-ulang kembali. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.